Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah berkat taufik hidayah dan inayah sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, disusul dengan munajat lalu mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadat ini diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijabah oleh Allah. Dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, masuk ke dalam faedah kitabus shalah, masuk ke dalam fasal masailus sholatil jamaah, masalah-masalah sholat berkaitan berjamaah. Disebutkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam juz 2 halaman 227. I'tana syari'u al-hakim di amril imamah di annaha rutbatun 'azimah. Syariat memberikan perhatian khusus tentang perkara menjadi imam. Karena perkara menjadi imam rutbatun 'azimah, kedudukan yang besar. Jadi imam bukan gampang, tanggung jawab seluruh jamaah dia yang bakal tanggung jawab. Kalau imam tidak paham tentang sholat, tidak paham tentang cemana sholat yang bagus, maka jangan jadi imam dulu. Ini di sini disebutkan. Wal imam syafi' wa dhamin, karena imam itu syafi', dia yang menyelamatkan jamaah, dan dhamin, dia yang bakal jadi tanggung jawab. Maka jadi imam, namanya imam, pemimpin. Kita ini kalau-kalanya mimpin, kita nih kalau-kalanya mimpin. Sekecil-kecilnya mimpin itu adalah mimpin diri kita dewe. Kemana kita bakal mimpin diri kita pimpin tangan kita kemana, kita pimpin mulut kita kemana, kita pimpin mata kita, telinga kita, kaki kita mimpin. Ketika kita mimpin ini, setiap yang dipimpin mas'uliyah, kulukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin, wa kulukum, dan setiap kalian itu mas'ul, akan ditanya an ra'iyatih, setiap yang dia pimpin. Apalagi kakek di akhirat kakek ada yang di surat Yasin itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari di mana nakhtimu, kami tutup afwahihim, mulut-mulutnya mereka, wa tukallimuna aydihim, dan ngomong sama kami, tangannya dia ngomong, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bakal jadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka telah buat. Ini Masya Allah. Kita jadi pemimpinnya loh kita minta, ya Allah, jadikanlah kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang takwa, pemimpin yang istiqamah. Karena kalau kita campak, kenapa kita pimpin, kita zolim, berarti kita zolim. Kalau kita nyakitkan diri kita, berarti kita jadi zolim. Makanya, insyaallah kita termasuk pemimpin yang baik dan adil. Amin. Falihada bada'a bil aqra, maka dari itu dimulai hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahum aqra'uhum. Aqra. Jadi salah satu syarat untuk jadi imam itu adalah aqra. Tadi dijelaskan apa itu aqra. Ini syarat jadi imam ya. Apa itu? Nabi Muhammad di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, ini kata Nabi Muhammad hadis, wali ya ummuhum aqra'uhum. Ini syarat yang diajukan baginda Nabi Muhammad SAW ketika nak jadi imam. Apa artinya Ustaz? Wal ya'umuhum, jadikan imam aqra'uhum, yang paling aqra' antara mereka. Jadi nak jadi imam itu syaratnya aqra'. Apa ini aqra' Ustaz? Oke. Aqra' disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, wal muradu aqra'uhum, wal murad daripada aqra' ini adalah afqahuhum, bahasa Arab. Afqahuhum. Apa itu afqahuhum? Wong yang paling paham fikih. Setidaknya dia tahu rukun sholat, dia tahu sunnah sholat, dia tahu makruh sholat, dia tahu yang membatalkan sholat. Ketika dia tahu wuduknya benar, rukun wuduknya benar, yang batalkan wuduknya benar, dia tahu sholat rukunnya, maka dia disebut afqah. Paham itu lagi ya? Nah sekarang kita rojaah diri kita, muhasabah diri kita. Apa ya rukun sholat? Kemarin tadi bukakan lalu rukun sholat yang qauli, apa itu wudu, yang batalkan wudu, yang mana sunnah, yang mana wajib. Maka ketika dia tahu, maka dia termasuk orang yang faqih. Apa ini? Yang paling paham fikih. Nah kadang imam dah puji ke pasir lain. Ya sudah Ustaz, karena setara sama, ya tidak jadi masalah. Sama, orang katanya paham fikih ya loh. Maka tak jadi masalah kalau dia jadi imam, tak paham loh. Makanya imam itu tak boleh R-nya udah kot. R tak boleh udah kot. Karena imam yang R udah kot khusus dari di komunitas R udah kot. Itu jadi imam. Tak boleh dia ngomong falsafah bisa ngomong R, dia jadi imam. Ini jamaahnya pintar ngomong R, bisa ngomong R. Imamnya R-nya udah kot, maka sholatnya jadi dasar. Lianna sahabat, karena para sahabat radhiyallahu anhum kami yaqra'una al-ayat fala yatajawazuna hatta yadrusu akama. Karena para sahabat ini tidak mereka ini membaca ayat ini, membaca ayat Al-Qur'an daripada Nabi Muhammad, tidaklah disajikan kepada mereka kecuali mereka mempelajari apa makna ayat, apa pahamnya ayat ini apa hukumnya. Fal aqra'uha,
maka disebut di sini aqra adalah yang paling faqih, yang paham fikihnya, tahu yang batal sholat, tahu yang mana sunnah sholat, tahu yang mana makruh di dalam sholat. Ini penting. Banyak orang kadang jadi imam baik tidak paham, setidaknya dia tahu lah Al-Fatihah, takbirnya, ada basic yang dia tahu ya. Basic yang paling dia tahu lah, setidaknya ada basic yang dia tahu. Jangan sampai tak tahu niat. Tidak pernah belajar jadi imam tiba-tiba Fatihahnya basi-basi, salamnya macam itu. Istadallu fi awliyatil afwa bil imamah ala aqra bi anna Rasulullah SAW amara Abu Bakar. Dari mana dalil ini? Dalil ini karena baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada memerintahkan Abu Bakar ayyakum nas. Ya, Nabi Muhammad suatu kali sakit, nyuruh Abu Bakar jadi imam. Kenapa Abu Bakar ini jadi imam? Karena yakum nas. Kenapa aqra wa qad qala Rasulullah. Terus karena Nabi Muhammad SAW berkata, kenapa memilih Abu Bakar jadi imam? Aqra'ukum Ubay, yang paling afqah di antara kalian, paling paham fikih di antara kalian ada dua. Abu Bakar Siddiq afqah sahabat. Abu Bakar Siddiq ini adalah paling fikih, paham fikihnya sahabat. Wa dzalika lamma ikhtalafa sahabat fi ma'ali dafnin Nabi, maka saking pahamnya fikih ini Abu Bakar, sahabat ini bertanya, bingung, di mana Nabi Muhammad dikuburkan? Nabi Muhammad kan meninggal. Terus bertanya para sahabat, jadi dikuburkan di mana baginda Nabi Muhammad? Lalu Abu Bakar langsung jawab, paling pintar. Apa kan? Inna madufina nabiyyun fi mahalli mauti. Tidaklah dikuburkan para nabi, para nabi kecuali di tempat di mana dia meninggal. Nabi Muhammad meninggalnya di mana? Di kamarnya, di atas pangkuan Aisyah. Nabi Muhammad meninggal di kamarnya. Makanya kuburan Nabi Muhammad itu di Raudhah itu. Itu kamarnya Nabi Muhammad itu. Ini kamar Nabi Muhammad. Ini Raudhah, ini masjid. Raudhah itu adalah taman yang di depan baginda Muhammad, tempat bagian dekat Nabi Muhammad kuburannya itu. Maka itu disebut Raudhah. Ini Nabi Muhammad kuburan. Situ arah kiblat. Sudah kan Raudhah. Jadi kita jadi sebelah sini kita nih Pak. Nabi Muhammad itu Raudhah dibuka jam-jam tertentu. Di sini kiblatnya. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Kuburannya di sini. Nabi Muhammad tinggalnya bahkan masjid itu lah, rumahnya jadikan masjid. Sampai sini ada nak tanya dulu tentang imam. Sebelum lanjut. Gimana? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya lupa, tapi di tempat tinggal itu pada saat imam itu baca ayat-ayat Ustaz. Jadi karena saya referensi ke Al-Quran, pada saat dia baca itu ada misalkan tarfil, tapi dia tarfiru. Menurut kita itu kan tidak perlu itu kan. Nah, pada saat dia salah itu kalau kita baca dalam hati bisa terus kita benar kan maksudnya dia baca keliru itu. Karena imam itu tidak pakai teratur, tidak terlalu banyak yang kata Ustaz tadi. Nah jadi pada saat dia baca surat kemudian dia berdoa juga kadang-kadang harusnya nun tapi min. Nah kita yang di belakang kita baca lagi. Nah seperti itu. Oh itu khusus. Nah, kalau kita koleksi kita ngatur ke sana pasti ribut itu. Oh nggak buat dari kita. Nah kita baca lagi seakan-akan kita membenarkan yang dia keliru tadi. Terima kasih Ustaz. Kalau seandainya imam salah baca di rukun atau sunnah, kalau seandainya sang imam ini salah membaca rukun kauli, contohnya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihahnya salah, kalau Al-Fatihahnya sudah salah, sholatnya salah, jamaahnya salah.
pembacaan wajib jamaah ingatkan. Nah ribut tak ribut? Wajib. Karena kalau tidak dibenarkan sholat gagal jamaah ini salah, batal. Jadi kalau misalnya Fatihah ini kalau sering salah ngomong kata ihdinas siratal mustaqim pakai N, padahal awalnya pakai mim. Yang benar kan ihdinas siratal mustaqim. Nah ada imam baca pakai nun ihdinas siratal mustaqim. Belakang dia ngomong mustaqim. Dia masih berkata mustaqim, ulang lagi mustaqim, nanti kita sholatnya DPR. Karena Fatihahnya beda salah. Karena syarat untuk mengikuti imam Allah ya'lam, entahlah tidak tahu si makmum batalnya imam. Jadi kita tahu batal imam. Sholatnya mufaroqah. Ustaz, jangan kalau ayat Ustaz sunnah, ayatnya hukumnya sunnah. Kalau dia salah tidak membatalkan sholat, tetapi sholatnya dia haram, berdosa. Kenapa? Salah-salah baca di dalam Al-Quran. Kecuali masalah wakaf. Kalau wakaf itu misalnya bacaannya itu tak tadi. Aturannya jadi pakai dhamma Ustaz. Wakaf, tapi wakaf jadi sukun. Kan kalau wakaf itu kan kita harus memberhentikan bacaan terakhir. Contohnya seperti tadi. Iyyaka nasta'in. Aturannya kan ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan wakaf. Wakaf kan, aturannya itu wakaf. Ketika wakaf ini kan disukun, dipanjangkan 2 harokat. Harokatnya. Oke. Cara baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harokat. Tetap jadi yang bacanya itu tidak diwakafkan. Bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Bacaannya tidak salah, tapi cara dia membacanya salah. Nah ini khilaf antara ulama, apakah haram atau tidak bacaan ini. Tetapi kalau jelas di antara ulama katakan bacaan yang sebegini ini salah di dalam cara baca. Karena wakaf itu harus disukunkan huruf terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kalau seandainya si imam salah baca di dalam rukun Fatihah, maka wajib bagi kita benarkan. Repot. Kenapa wajib diingatkan? Namanya apa salah? Kalau ada wong tua yang salah di dalam ibadat kita ingatkan, memang salah. Kita ingatkannya baik-baik di belakang. Dia baca siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih dah mustaqim. Dia tak kalah dengan lepas sholat dari dia. Selepas sholat kalau dia repot, kenapa aku dibaca apa? Mustaqim Pak, dengan pakai mim. Ini Al-Quran, mim yang benar. Ngomongnya baik-baik. Karena kalau salah Al-Fatihah, salah rukunnya batal, sholatnya jadi batal. Makanya jadi imam dia harus bijak. Dulu kami kalau disuruh jadi imam, kok tak boleh jadi imam kalau perut kau terlalu lapar. Kau tak boleh jadi imam kalau perut kau terlalu kenyang. Kau tak boleh jadi imam kalau kau habis bebala sama bini kau. Guru kan? Kenapa tak fokus? Atau si imam disuruh bininya sebelum khutbah Jumat nih, bebala sama bininya. Ya suruh tanggung. Nah khutbah Jumat nah. Bininya nih ngomong, kau balik dari bebala. Kau balik lagi dari sholat Jumat berikan aku daging itu kentum akhirnya. Hanya pergi dia khutbah Jumat. Kapan dia tegak khutbah Jumat?
Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini kita mau belanja lagi. Belanja gedung, ngomongnya terbawa. Kita sudah diberi khidmat gedung, ngomong gedung lagi. Karena gedung adalah akhirnya dia berpikir bahwa kalau kita ada sedang masalah, kita lagi tugas ke bawah. Makanya kita kalau lagi pegawai ini refreshnya apa? Pagi-pagi itu sarapan bareng, heavy bareng, jangan ada masalah sehingga mengganggu tugas dan bawaannya. Nah itu ya, penting ya. Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Kenapa lapar Ustaz? Sholatnya ngaca-ngaca ke lapangan. Suruh mau cepet kan, rumah lapar. Yang singkatnya kekenyangan, jangan ngatur. Bergerak lamonnya. Imam itu tak boleh lamonnya, tak boleh bentar, tak boleh lamun, tak boleh kecepatan. Lamun itu macam mana? Kan kekenyangan, kau ngajak mau ngatur. Kapan sujud nak tegak lamonnya? Kapan angkat sujud ke duduk repot kekenyangan. Jangan kenyangnya, jangan terlalu lapar. Makanya imam itu penting. Tak basa-basi imam itu. Salamnya benar, tegaknya benar, angkat tangannya lagi harus benar, rukuknya benar, sujudnya benar, maka boleh baru jadi imam. Makanya itu ya, kadang-kadang mau tak paham. Budak kecil baik yang belum sunat tidak boleh memang sholat bercampur sama kita yang sudah sunat. Sudah sunat kalau di sini ada yang belum sunat. Kami buka hitam masal lagi di pondok pesantren. Kalau dia tak sunat kami sunatkan. Kan tua-tua tak pakai jesur. Kita juga nih kalau upin-upin itu. Dia kan belum sunat, betul di belakang. Sholat di belakang. Kenapa? Maaf, bukan omong kotor, dia masih bawa najis, gitu. Jadi dia punya ini kemaluan itu ada kupluknya masih ya, kupluk atau tak kupluk, kupluk. Nah kalau kencing belum terus, kalau kita ini kan ada kupluk, jadi tentu bahaya selesai. Kalau dia nih belum selesai kencing tadi tertutup sama kupluknya, terus endapan kencing tadi ke bawah, ke dalam kantong itu. Jadi namanya apa istilah medisnya tuh ya? Lupa namanya. Apa bahasa Palembang itu? Itu lah. Ya. Itu lah apa dia punya tak lemak pula itu. Nah, tahu lah kalau. Nah itu kan tentunya najis. Dari mana Ustaz tai itu? Dari mana Ustaz? Dari endapan kencing. Kencing najis. Makanya kita yang lanang ini sunat itu sunnah muakkadah, bahkan disebutkan wajib. Ngapuk awak najis. Kalau kau nak sunat, kau berarti harus bersihkan terus wadahnya itu. Kupluknya itu harus dibersihkan itu pakai cotton bud, diceborin, repot. Makanya kita ini harus sunat. Kamu tak paham bagian ini. Makanya imam harus paham. Imam tak boleh kalau belum sunat. Alhamdulillah kita sunat ya Allah. Walaupun tak sunat itu. Sudah itu sudah. Alhamdulillah. Kalau belum sunat di pondok kami buka hitam masal. Ada lagi nama? Ada kami mendengarkan yang maco iyakan kan ada pas iyakan ada hari itu kan ada macam yang iyakan nabulu kan iya nah yang itu kemarin itu jadi kami nak bertanya Jadi bacanya iyakan. iya Terus jadi karena awal belum pernah mendengar yang biasa ya yang biasa itu jadi kemarin itu akan jadi perdebatan. Ada yang ngomong ke sah, ada yang tak ngomong ke sah, ada yang ngomong salah, ada yang kasih rugi. jadi ada bacaan orang tarim.
di Hadramut cara bacanya iyyaka na'budu. Kayaknya agak berhenti sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kenapa mereka baca kayak gini? Anda jelaskan. Ini ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ini kan memang bisa antara ka sama na. Mereka kenapa dipisahkan bacaan at-tafrid untuk tibyan, penjelasan? Karena ada syaitan jin bernama Kana. Ada syaitan betina namanya Kanas. Kita nandak ibadah kita nih untuk Kana dan Kanas. Makanya oleh mereka dipisahkan. Iyyaka Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepada Engkau lah ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Mereka kenapa diperjelas, dipisah supaya tidak nyebut sinamo jin Kana dan Kanas. Sah tak usah salah, tak ada yang mengubah daripada sorotan bacaan. Sah, jelas, tak ada. Tapi cara kenapa mereka baca itu kayak gitu ya. Ada nama jin lanang namanya Kana, ada nama jin betina namanya Kanas. Jadi jangan namain anak itu kayak Kana, Kanas, ada jadi. Ada lagi yang tanya silakan. Ada lagi? Oh ya silakan. Terima kasih Ustaz. Saya dari Banyuasin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kan, tadi yang disampaikan Ustaz yang mustaqim tadi itu pernah kejadian di masjid kami di Banyuasin, yang imam itu yang imam itu boleh dikatakan muda tadi, orang yang muda, dan yang menegur itu orang tua. Tapi menegur itu bukan saat pada imam, pada saat pelaksanaan sholat, pada saat selesai sholat. Dan pada saat itu sang imam itu menolak ditegur. Nah, pada saat berikutnya imam lagi beliau kan, tindakan kami ini seperti apa? Yang pertama, terus yang kedua, kalau imam batal pada saat tahiyat terakhir itu apa yang dilakukan oleh makmum? Kalau imam batal pada saat tahiyat terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan dari teman kita dari Banyuasin, dia ngomong ada imamnya lah tua, bacaannya salah di dalam rukun. Al-Fatihah adalah rukun. Diingatkan selesai sholat, sebenarnya diingatkannya waktu sholat yang tadi ya masalahnya itu. Kalau seandainya dia salah dan tak kalah diperbetulkan bacaannya ketika sholat, maka wajib bagi kita mufaraqah karena sholatnya sudah batal. Oke, bagus tindakan untuk mengingatkan, maaf Pak, tadi saya membacaannya kita benar-benar baik. Maaf Pak, tadi bacaan Al-Fatihahnya yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Wong tua ini kadang maaf, dan kita harus jadi orang bijak. Kalau salah ya coba salah. Ini Al-Qur'annya sudah jelas. Jadi wong tua harus bijak juga. Kalau nanda salah, dalilnya. Masa kau nak nyalakan Al-Quran dengan membenarkan ucapan kau? Ini kan bisnis normal. Dia kebiwis lah. Ini ngomong ini harus tahu kau di mana kau tunjukkan posisi tempat, walaupun umur tua, tapi ya bijak. Diingatkan ya. Ketika Syekh Abdul Qadir diingatkan oleh budak kecil, oke, dan diingatkan. Nah, maka di sini apa yang kita lakukan Ustaz? Kalau seandainya dia jadi imam lagi, padahal disalah sholatnya. Ketika dia imam, jangan jadi makmum dia, kompak. Buat imam baru lebih afdal. Dia takbir, tapi tak. Imamnya lah, jamaahnya lain. Kita buat imam baru. Nah biar dia sadar. Kenapa kamu meninggalkan aku? Karena Pak maaf salah bacaan Bapak dan begitu. Kami tak mau sholat kami jadi Pak. Ya, caranya ya. Buat. Kalau dia memang tekak juga bantah, ya
sholat jamaah baru. Nah, seperti itu. Kemudian kedua dari pertanyaan, bagaimana tindakan kita Ustaz kalau ada imam yang ketika tahiyat akhir dia batal, terkentut misalnya, datang lagi kencing, imam terkentut, batal imam lagi. Maknanya apa? Yang belakangnya istikhlaf, gantikan posisi imam, maju sedikit dia majunya, terus dia mepet selesaikan assalamualaikum. Nah, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Sebelum kita akhiri, ada 5 menit lagi. 5 menit. Ada? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kita akan belajar bagaimana boleh nggak kita melakukan gerakan yang berbarengan dengan imam. Di mana yang boleh, di mana yang nggak boleh, di mana yang haram, di mana yang makruh, dan di mana yang boleh. Insyaallah di minggu depan kita akan tahu. Dan karena kala-kala jamaah mendahului imam. Ada lagi jamaah yang berbarengan dengan imam. Ada lagi jamaah yang terlalu lama dari imam. Insyaallah kita akan jelaskan itu di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan buat orang-orang yang telah mendahului kita. Siapapun itu semoga dapat berdosa diberi amal ibadah di tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan buat diri kita sendiri, orang tua yang masih bersama kita, anak istri keturunan kita, orang yang kita cintai, kita sayang, kita kasih semoga banyak dalam taat, berkat sehat, afiat, bahagia selamat dunia akhirat, diberikan rezeki yang halal yang baik, yang berkah, diberikan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan juga kesehatan, afiat, meninggalnya husnul khatimah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat, sukses dunia akhirat, diampunkan dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditutupi aibnya, juga masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri Fatihah. Wa la ilaha illa huwa